Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Video ini dibuat oleh saya selaku Antasa Zaki Ramadhani dengan NPI 1151900-278 guna memenuhi evaluasi akhir semester Kasar 2020-2021 mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi, Untak Surabaya, yang diampu oleh Herlina Kusumaningrum, MA. Yang akan saya presentasikan kali ini adalah teori pers dunia. Berikut adalah manfaat mempelajari teori pers atau teori normatif media. Dengan mempelajari teori pers, semoga akan memberikan manfaat untuk lebih memahami hubungan media dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip politik, sosial, serta filosofis. Teori normatif pers atau teori normatif media pertama kali dikenalkan dan dituangkan dalam buku Four Theories of the Press oleh Fred Seibert, Theodore Peterson, dan Wilbur Crumb. Istilah teori normatif dipopulerkan di Amerika Serikat selama berkecamuknya Perang Dingin melawan Uni Soviet dengan paham komunisnya. Karena teori normatif media sering disebut sebagai teori media masa barat. Teori normatif pers atau teori normatif media menggambarkan sebuah gagasan ideal bagi sistem media untuk dikontrol dan dioperasikan oleh pemerintah, otoritas, pemimpin, dan publik. Dengan kata lain, teori normatif media merujuk pada prinsip-prinsip sosial, politik, dan filosofis yang mengatur gagasan tentang hubungan antara media dan masyarakat. Teori normatif media berbeda dengan teori komunikasi apapun. Teori komunikasi masa lainnya karena teori normatif media tidak menyediakan penjelasan serta prediksi secara ilmiah. Keempat teori pers yang dipopulerkan oleh Seibert dan kawan-kawan yaitu teori otoriter, teori pers bebas, teori tanggung jawab sosial, dan teori media Soviet masih relevan hingga kini. Namun, karena adanya penerapan prinsip filsafat lain dan ketidakkonsistenan dalam penerapan keempat teori pers tersebut, maka Dennis McWell mencoba untuk melengkapi keempat teori pers dengan dua teori lainnya, yaitu teori media pembangunan dan teori demokratik partisipan. Penambahan dua teori normatif media telah menjadi bagian dari pembahasan teori pers dan memberikan beberapa prinsip yang bermanfaat bagi kebijakan dan kegiatan media. McWell 1987-111. Dengan demikian, teori normatif media terdiri dari 6, yaitu teori otoriter, teori pers bebas, teori tanggung jawab sosial, teori media Soviet, teori media pembangunan, dan teori media demokratik partisipan. Berikut adalah 6 teori pers menurut para ahli dan pengertiannya. Yang pertama adalah teori otoriter atau authoritarian theory. Teori otoriter banyak diterapkan pada masyarakat pra-demokrasi pada abad 16 serta 17. Sistem sosial otokratis dan demokratis. Teori ini memandang ketergantungan media yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta kepada pemerintah. Dalam artian, semua bentuk komunikasi berada dalam kendali elit pemerintah atau penguasa birokrat berpengaruh. Pemerintah atau penguasa melakukan kontrol terhadap media dengan tujuan untuk melindungi serta mencegah orang-orang dari ancaman nasional melalui berbagai bentuk komunikasi berupa informasi dan berita. Pers adalah alat bagi pemerintah untuk penguasa menambah kekuatan atau memperkuat pembuat kebijakan dalam suatu negara. Pemerintah atau penguasa berhak untuk memberikan izin bagi media apapun dan mengendalikannya dengan cara menerbitkan izin kepada media dan membuat sensor. Jika diketahui ada media yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, maka pihak pemerintah atau penguasa berhak untuk membatalkan izin tersebut dan membekukannya. Pemerintah berhak untuk menolak berbagai isu sensitif yang coba diangkat oleh pers untuk menjaga stabilitas nasional. Menurut McWell, teori otoriter memiliki beberapa prinsip utama, yaitu pada tahun 1987-112, media hendaknya tidak melakukan berbagai macam hal yang dapat merusak wewenang yang ada. Yang kedua, media harus tunduk kepada pemerintah atau penguasa. Yang ketiga, media hendaknya menghindari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, politik, dan dominan mayoritas.
Yang keempat, sensor yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dapat dibenarkan. Kecaman yang tidak dapat diterima terhadap penguasa, penyimpangan dari kebijakan resmi, atau perbuatan yang menentang kode moral dipandang sebagai perbuatan pidana. Wartawan atau ahli media lainnya tidak memiliki kebebasan di dalam organisasi medianya. Selanjutnya ada teori pers bebas atau libertarian teori. Teori pers bebas yang berkembang di Amerika dan negara-negara barat lainnya ini menekankan pada kebebasan media, terutama dari pemerintah walau masih terikat pada berbagai aturan, batasan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Teori pers bebas merupakan respon terhadap teori otoriter. Teori pers bebas memandang bahwa orang-orang adalah pemikir rasional dan pemikir rasional mereka menuntun mereka menemukan apa yang baik dan apa yang buruk. Pers hendaknya tidak membatasi apapun termasuk isi yang bersifat negatif yang dapat memberikan pengetahuan dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi terburuk. Adapun prinsip-prinsip teori pers bebas menurut McMcQuill adalah sebagai berikut. Publikasi hendaknya bebas dari setiap penyensoran, pendahuluan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Tindakan penerbitan dan pendistribusian hendaknya terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin atau lisensi. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik yang berbeda dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi atau pengkhianatan dan gangguan keamanan hendaknya tidak dapat dipidana, bahkan setelah terjadinya peristiwa itu. Hendaknya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal. Publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan. Hendaknya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. Hendaknya tidak ada batasan yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. Hendaknya tidak ada batasan yang diberlakukan dalam ekspor atau impor atau pengiriman maupun penerimaan pesan di seluruh pelosok negeri. Wartawan hendaknya mampu menuntut otonomi profesional yang sangat tinggi di dalam organisasi mereka. Selanjutnya ada teori tanggung jawab, social responsibility theory. Selain teori pers bebas, teori tanggung jawab sosial juga berkembang di Amerika. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa. Tanggung jawab ini diantaranya adalah kewajiban untuk memberikan informasi dan diskusi kepada publik tentang masalah-masalah sosial yang penting dan menghindari aktivitas-aktivitas yang merugikan masyarakat. Teori ini membebaskan pers tanpa sensor, namun di saat yang bersamaan, isi pers hendaknya didiskusikan dalam panel publik dan media harus menerima berbagai masukan dari berbagai pihak. Teori tanggung jawab sosial berada di antara teori otoriter dan teori pers bebas, karena teori ini memberikan kebebasan menyeluruh bagi media di satu sisi dan kendali eksternal di sisi yang lain. Dalam teori tanggung jawab sosial, kepemilikan media adalah pribadi. Teori ini bergerak dari pelaporan objektif ke pelaporan interpretatif. Prinsip-prinsip utama teori tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut. Media hendaknya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesionalitas tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media hendaknya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. Media hendaknya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau ketidaktertiban umum, atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebinekaan masyarakatnya dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab. Yang keempat ada teori media Soviet atau Soviet Media Theory atau Soviet Communist Media Theory. Nama lain teori media Soviet adalah teori media Soviet komunis. Teori media Soviet berasal dari postulat dasar Karl Marx dan Engels, serta prinsip-prinsip Lenin. Pemerintah mengambil alih kendali atau kontrol seluruh media dan komunikasi untuk melayani kelas pekerja dan kepentingannya. Teori ini berpendapat bahwa negara memiliki kekuasaan absolut untuk mengontrol media apapun untuk keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. Negara mengambil alih kepemilikan pers swasta dan media lainnya. Media pemerintah menyediakan pemikiran positif untuk menciptakan masyarakat yang disosialisasikan dengan kuat
serta menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, motivasi, dan mobilisasi. Prinsip-prinsip utama media Soviet. Teori media Soviet memiliki beberapa prinsip sebagai berikut. Media hendaknya melayani kepentingan dari dan berada di bawah pengendalian kelas pekerja. Media hendaknya tidak dimiliki secara pribadi. Media harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi, motivasi, dan mobilisasi. Di dalam tugas menyeluruhnya bagi masyarakat, media hendaknya tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan audiensnya. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi anti masyarakat. Media perlu menyediakan pandangan yang purna atau komplit dan objektif tentang masyarakat dan dunia dalam batas-batas prinsip Marxisme-Leninisme. Yang kelima, ada teori media pembangunan atau development media theory. Teori media pembangunan disebut juga dengan otoritarisme dalam artian baik atau autorism for a good cause yang mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa atau national building. Salah satu badan dunia atau PBB yaitu UNESCO memandang teori media pembangunan dalam konteks dominasi barat dan dalam pencarian berita internasional serta berita kabel dan dalam kerangka terminologi budaya majemuk, hak untuk berkomunikasi dan untuk mempertahankan perbedaan budaya global. Berikut adalah prinsip-prinsip dari teori media pembangunan. Media hendaknya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional. Kebebasan media hendaknya dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Media perlu memprioritaskan isinya kepada kebudayaan dan bahasa nasional. Yang terakhir, ada teori media demokratik partisipan atau democratic participant media theory. Teori media demokratik partisipan muncul dalam masyarakat liberal sebagai respon terhadap teori pers bebas dan teori tanggung jawab sosial. Teori ini memberikan hak untuk berkomunikasi kepada seluruh warga negara, apakah itu sebagai individu maupun kelompok, dan mengharuskan media melayani kebutuhan khalayak. Inti dari teori media demokratik partisipan adalah kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi penerima dalam masyarakat politik. Hal ini terkait dengan hak atas informasi yang relevan, hak untuk menjawab kembali, hak untuk menggunakan sarana komunikasi untuk berinteraksi dalam kelompok masyarakat berskala kecil, serta kelompok kepentingan subbudaya. Secara singkat, teori media demokratik partisipan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Warga negara secara individu dan kelompok minoritas memiliki hak pemanfaatan media dan hak untuk dilayani oleh media sesuai dengan kebutuhan yang mereka tentukan sendiri. Organisasi dan isi media hendaknya tidak tunduk pada pengendalian politik yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi negara. Media hendaknya ada terutama untuk audiensnya dan bukan untuk organisasi media, para ahli, atau nasabah media tersebut. Kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal hendaknya memiliki media sendiri. Bentuk media yang berskala kecil, interaktif, dan partisipatif lebih baik dibandingkan media berskala besar, satu arah, dan diprofesionalkan. Kebutuhan sosial tertentu yang berhubungan dengan media masa tidak cukup hanya dengan diungkapkan melalui tuntutan konsumen perorangan, tidak juga melalui negara dan berbagai lembaga utamanya. Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.